Selamat siang anak-anak. Siang, Sir. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah, Tadi Sir. pagi? Sudah. Sebelum ke sekolah? Sudah, Sir. Oke. Jadi sebelum mulai pembelajaran, akan mulai dengan renungan. Renungannya terdapat di dalam Integrasi Iman, Mazmur 111 ayat yang ke-1. Jadi berbunyi demikian, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Jadi katanya apa yang dia bilang? Aku selalu mau bersyukur dalam keadaan susah maupun senang, harus selalu bersyukur dengan segenap hati. Jangan selalu kita bersungut-sungut mengeluh sama Tuhan ini. Jadi kita selalu bersyukur. Karena di dalam lingkungan tempat tinggal kita, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah, kita harus selalu bersyukur. Siapa yang mau berdoa? Kita, Sir. Oke, silakan mulai. Kita sedang berdoa. Allah Bapa kami berkata dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk Tuhan-Mu, kami bisa berkumpul lagi di kelas ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan kelas kami. Biarlah Tuhan kami memberikan kebenaran dari surga, agar apa yang saya jelaskan boleh bertanam dalam pikiran kami dan boleh kami praktekkan di sisa kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami yang begitu banyak, karena kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kita lanjut di karakter siswa. Jadi ada 3 karakter siswa yang diharapkan dalam pembelajaran kelas kita. Pertama, percaya diri. Kedua, jujur. Ketiga, bertanggung jawab. Jadi kalau percaya diri contohnya, Sir, minta tadi ke depan. Seperti apa? Minta ke depan untuk tampil berdoa. Untuk berdoa. Jadi itu apa? Salah satu apa? Percaya diri kita untuk tampil ke depan untuk berdoa. Jadi kedua, jujur dalam tugas. Kalau Sir kasih tugas salah, jujur. Yang benar adalah apa? Kalau buat kalau ada ujian atau ada kuis, Sir, kita maksud itu jangan menyontek. Nah itu harus jujur. Baru ketiga apa? Bertanggung jawab. Jadi kalau bertanggung jawab itu, kalau di kelas saya kasih tugas harus dipertanggungjawabkan. Buat PR harus buat di rumah. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai siswa. Kerjakan sendiri. Harus bertanggung jawab. Jadi selanjut termasuk di tujuan pembelajaran. Ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan aktivitas apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Kedua, siswa dapat mengetahui tempat bermain yang tidak aman di lingkungan sekolah. Ada 2 tujuan pembelajaran kita. Oke, termasuk di materi PKS kita mengenai aktivitas sekitar di lingkungan sekolah. Tematik kelas 3. Jadi anak-anak ada yang tahu aktivitas seperti apa di lingkungan sekitar kita? Kalau ada yang tahu boleh 1 atau 2 contoh, boleh anak-anak bagikan. Aktivitas di sekitar lingkungan sekolah contohnya seperti apa? Mengenal kelas. Ya, baru bermain di lapangan. Itu aktivitas di lingkungan sekolah. Mengenal lingkungan sekolah ada 3. Mengenal lingkungan sekolah yang pertama, kelas untuk belajar. Baru ada apa? Perpus. Ada kantin juga, ada perpustakaan. Jadi ada 3 contoh yang Sir bisa kasih. Nanti anak-anak bisa cari di rumah mengenal lingkungan sekolah yang ada. Bisa jadi tugas nanti. Baru aktivitas di lingkungan sekolah lagi, contohnya jalan-jalan di lingkungan sekolah. Jadi contohnya kalau selesai kelas istirahat, kan pastinya anak-anak keluar jalan main di sana itu aktivitas di lingkungan sekolah. Jadi kalau kedua tempat aman untuk bermain. Jadi kalau anak-anak bermain, carilah tempat yang aman, jangan tempat yang berbahaya. Jadi selama bermain harus menjaga keselamatan.
Oke, lanjut. Motivasi belajar. Sekolah adalah tempat belajar, bermain dengan teman, dan berolahraga. Hampir separuh kegiatan kita dilakukan di mana? Di sekolah. Jadi sehingga sering disebut sekolah adalah apa? Sekolah adalah apa? Rumah kedua. Rumah pertama yaitu di Rumah. Rumah kedua itu apa? Di Sekolah. Jadi kakak kelas, adik kelas yang ada di sekolah, kita harus anggap sebagai apa? Adik dan kakak kandung kita kalau bisa. Dan orang tua yang ada di sekolah adalah apa? Guru dan guru kita, orang tua yang di sekolah. Jadi guru-guru yang di sekolah, baik ibu guru, bapak guru, adalah orang tua kita kedua selain orang tua pertama kita yang ada di rumah. Jadi sekolah adalah tempat belajar, bermain dengan teman dan berolahraga. Anak-anak harus ingat itu, sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Oke, kita lanjut di tempat-tempat yang dikunjungi di lingkungan sekolah. Tempat-tempat yang anak-anak sering kunjungi di lingkungan sekolah. Contoh, ayo. Contohnya seperti apa? Pertama, ini ruangan kelas, tempat-tempat yang sering anak-anak kunjungi di lingkungan sekolah. Kedua apa? Yang sering anak-anak kunjungi. Kedua, di apa? Toilet. Pastinya kalau anak-anak merasa buang air besar atau air kecil, anak-anak sering pergi apa? Ke toilet. Jadi itu adalah tempat-tempat yang dikunjungi di lingkungan sekolah. Ketiga, ada apa? Kantin. Kantin untuk apa? Anak-anak kalau pas istirahat. Pastinya kalau anak pas istirahat ada uang, pergi ke kantin untuk apa? Makan atau jajan di situ. Jadi ini adalah tempat-tempat yang dikunjungi di lingkungan sekolah. Masih banyak tempat-tempat yang ada. Kalau anak bisa bilang apa-apa saja. Tadi sudah dikasih tahu ada apa? Perpustakaan, baru apa? Ada lapangan juga. Itulah tempat-tempat yang sering dikunjungi di lingkungan sekolah. Kita lanjut di tempat bermain yang tidak aman. Jadi ada tempat bermain yang tidak aman di sekitar lingkungan sekolah. Anak-anak harus tahu tempat bermain yang tidak aman. Jadi supaya anak-anak bisa mengetahui tempat bermain yang tidak aman, saya akan kasih tahu. Yang pertama, jangan bermain apa? Di dekat jalan raya. Pastinya kalau bermain di dekat jalan raya, pas anak-anak main bola atau main sesuatu, kalau ada motor atau mobil balap dari jalan raya, pas anak-anak mau pergi ambil bola yang terlempar di jalan raya, pastinya apa? Berbahaya, nanti bisa ditabrak mobil atau motor. Yang kedua, bermain di dapur. Jangan bermain di dapur. Jadi kalau anak-anak ada lihat, jangan pernah bermain di dapur. Di sekolah mungkin, di sekolah-sekolah besar ada dapur kantin. Jadi jangan bermain di dapur contohnya. Karena berbahaya, ada kompor situ, ada pisau situ. Jadi berbahaya nanti. Yang ketiga, bermain apa? Di pinggir sungai. Jangan bermain di pinggir sungai. Jadi anak-anak harus ingat tempat bermain tidak aman. Salah satunya apa? Jangan bermain di pinggir sungai. Berbahaya kalau arus sungainya deras. Anak-anak bermain di pinggir sungai, baru nanti terjatuh ke sungai, bisa nanti apa? Hanyut. Jadi salah satunya apa? Jangan bermain di pinggir sungai. Ada lagi yang anak-anak tahu selain tiga ini tempat-tempat bermain yang tidak aman? Ada yang bisa kasih contoh? Kalau tidak ada, saya bisa tambahkan lagi satu, yaitu jangan bermain apa? Misalkan di sekolah kita di atas gunung, baru ada agak jurang sedikit, jangan bermain di tepi apa? Jurang. Jadi ingat, kalau sekolah ada di tempat yang di atas gunung, kalau anak mau bermain di pinggirannya jangan. Misalkan jangan bermain karena apa? Ada jurang, jangan bermain di tepi jurang. Dan yang berikut, menjaga keselamatan selama bermain. Bentuk kelompok selama bermain dan tunjuk ketua kelompok. Jadi pada saat anak-anak mau bermain, supaya aman untuk menjaga keselamatan harus apa?
Bentuk kelompok. Bentuk kelompok baru apa? Tunjuk satu ketua kelompok supaya satu ketua kelompok ini bisa apa? Dia mau awasi kita, dia bisa kasih instruksi kepada kita, petunjuk supaya kita bisa bermain dengan aman. Baru yang berikut apa adalah berdoa sebelum bermain. Usahakan anak-anak pada saat kita mau bermain di sekolah atau di rumah, usahakan apa? Harus utamakan siapa? Tuhan dulu. Kita harus apa? Berdoa. Karena Alkitab bilang apa? Anda akan selalu Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi usahakan sebelum bermain, beraktivitas, harus berdoa dulu. Terus berikut, pakailah pakaian yang sesuai. Jadi kalau anak-anak misalkan mau main bola kaki berpakai seragam rapi seperti ini, pastinya apa? Tidak apa? Sesuai. Masa anak-anak mau bermain dengan seragam, baru mau main bola kaki pakai seragam sekolah, pastinya apa? Tidak sesuai nanti, kotor dan bisa membahayakan apa? Diri juga. Jadi pada saat bermain pakailah pakaian yang sesuai. Dan yang berikut apa? Jangan bermain terlalu lelah. Anak-anak yang bermain, rata-rata anak-anak yang ada kalau bermain, mereka sudah tidak ingat waktu. Jadi mereka main terus sampai berapa jam, main sampai lelah. Akhirnya kalau sudah lelah, sudah tidak apa lagi, fokus mau belajar. Jadi kalau bermain cukup bermain berapa menit saja, jangan sampai terlalu lelah sampai berjam-jam. Kalau sampai setengah jam, 1 jam, aduh pastinya sudah lelah, keringat-keringat. Pas masuk di sekolah, pas masuk di kelas mau belajar sudah keringat, sudah rasa malas mau belajar. Tidak lagi apa? Fokus mau belajar karena sudah merasa lelah. Dan yang berikut apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anak kalau mau bermain kita jangan apa? Kita buang sampah sembarangan. Ingat, jangan kita asal membuang sampah sembarangan. Jadi usahakan bermain, jagalah kebersihan yang ada. Jangan asal buang snack-snack yang mungkin kita sudah beli dari kantin atau dari warung. Usahakan jangan buang sembarangan. Yang terakhir, usahakan kalau pada saat anak mau bermain, siapkan apa? Paling bagus siapkan kotak P3. Siapkan obat-obat yang paling seperti betadine atau obat merah, siapkan itu untuk jadi apa? Cadangan, jaga-jaga. Jadi itu menjaga apa? Itulah menjaga keselamatan selama bermain. Jadi di sini ada kuis anak-anak, ada kuis. Sir kasih waktu 5 menit untuk anak-anak isi kuis ini. Jadi ada waktu 5 menit untuk apa? Anak-anak bisa isi kuis ini. Ada 5, cuma gampang saja. Saya kasih waktu 5 menit untuk anak-anak bisa isi kuis ini. Tinggal 2 menit lagi. Yang 2 menit lagi akan selesai. Ayo. Loh anak-anak, kuisnya telah selesai. Sekarang kita akan membahas sama-sama. Kita akan jawabnya sama-sama. Jadi yang nomor 1, ada 2 tempat bermain yang aman. Jadi 2 tempat bermain yang aman itu, yang pertama adalah halaman sekolah di depan kelas seperti ini. Boleh bermain aman, tempat bermain yang aman. Terus yang kedua, lapangan sekolah. Lapangan sekolah itu adalah tempat bermain yang aman. Dan yang berikut, soal nomor 2. Sebutkan 2
dari 5 hal yang diperhatikan untuk menjaga keselamatan selama bermain. Jadi di situ ada lima, tapi di sini saya minta 2, sebutkan 2 saja. Anak-anak tahu yang menjaga 5 hal untuk menjaga keselamatan bermain. Yang pertama, ada yang bisa tahu jawabannya yang pertama? Jadi seracak ya, boleh diacak. Jadi pertama, bentuk dulu kelompok selama bermain dan tunjuk ketua kelompok kalau bisa. Kalau bisa tunjuk ketua kelompok untuk dalam bentuk kelompok selama bermain. Dan yang kedua, berdoa sebelum bermain. Jadi ada baiknya untuk anak-anak menjaga keselamatan selama bermain, lebih baik kita harus berdoa dulu sebelum bermain. Dan soal nomor 3, sebutkan 2 tempat bermain yang tidak aman. Jadi sebutkan 2 tempat bermain yang tidak aman. Ada yang tahu 2 tempat bermain yang tidak aman? Jadi yang pertama adalah jangan bermain di mana? Di dekat pinggir jalan raya. Jadi paling berbahaya apabila anak-anak bermain di dekat jalan raya. Bisa nanti ditabrak mobil. Dan yang kedua, jangan bermain di dapur, berbahaya. Karena di dapur orang-orang tua sedang memasak, banyak sesuatu yang berbahaya. Jadi ada pisau di situ, ada kompor, jadi berbahaya nanti kalau anak-anak bermain di dapur. Terus soal nomor 4, sebutkan tempat-tempat apa saja yang Anda kunjungi di sekolah, yang sering Anda kunjungi di sekolah. Jadi berapa yang anak-anak tahu, 1 atau 2 atau 3, sebutkan. Terserah mau berapa, ada 5 kan terserah. Jadi ada yang tahu di sini, saya coba kasih contoh saja yang sering kita kunjungi di sekolah, yaitu adalah ruangan belajar. Jadi yang paling sering dikunjungi ruangan belajar. Kedua, kantin. Pergi makan kita sering kunjungi kantin. Baru ketiga perpustakaan. Oleh tugas kita sering ke sana juga. Jadi inilah tempat-tempat yang sering kita kunjungi selama kita ada di sekolah. Jadi sekarang soal nomor 5. Soal nomor 5. Ada yang tahu? Tuliskan terdapat di mana ayat integrasi iman kita hari ini. Jadi tuliskan terdapat di mana ayat integrasi iman kita hari ini. Integrasi iman kita hari ini tadi sudah baca di dalam Mazmur 111 ayatnya yang pertama berbunyi demikian. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang benar dan dalam jemaah. Itulah jawaban-jawaban yang bisa saya bagi. Ada yang benar semua? Oke, terima kasih. Jadi kalau yang benar semua dapat nilai 100. Yang benar 2 dapat nilai 80. Dan seterusnya. Ada yang benar, ada yang salah semua? Saya pasti yakin tidak ada ya. Karena ini kuisnya cuma gampang. Oke. Serahkan. Karena pembelajaran kita sudah selesai, jadi tujuan pembelajaran keduanya sudah tercapai, yaitu siswa dapat menyebutkan aktivitas apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Jadi ini pertama sudah tercapai. Jadi anak-anak sudah bisa menyebutkan aktivitas apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Tadi seperti bermain di halaman sekolah atau bermain di halaman sekolah, lapangan, itu adalah aktivitas. Baru jalan-jalan di kelas, itu aktivitas yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang kedua tujuan pembelajaran kedua yang sudah tercapai, yaitu siswa dapat mengetahui tempat bermain yang tidak aman di lingkungan sekolah. Tempat bermain yang tadi anak-anak sudah tahu di mana, di pinggir jalan salah satunya. Baru di dapur. Jangan bermain di tempat yang tidak aman. Oke, karena tujuan pembelajaran kita telah tercapai, serahkan
berikan kesimpulan, anak-anak sama-sama kita berikan kesimpulan juga kalau bisa. Jadi kesimpulan kita, kenali apa? Marilah kita kenali lingkungan sekolah kita, lingkungan di sekolah kita, aktivitas apa saja yang ada, kita harus apa? Kenali. Dan jangan apa? Bermain di tempat yang tidak aman. Jadi mari anak-anak bermainlah di sekitar sekolah, di sekitar lingkungan sekolah yang aman. Jadi ada halaman-halaman luar, anak bisa bermain itu adalah tempat yang aman. Oke, untuk tugas minggu depan, untuk tugas di rumah maksudnya saya baca halaman 53. Oke, pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih. Serahkan, minta satu student untuk berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Oke, kita berdoa. Anak-anak, ya satu student akan memberikan doa. Jadi kita harus apa? Sikap berdoa. Amin. Terima kasih, pembelajaran kita telah selesai.